saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna, di beberapa tempat strategis. Kedaulatan harga mati, ya, tapi kita harus jangan kita panas-panasin, ya. Jadi kalau wilayah teritorial itu kan, ya itu kedaulatan, itu adalah 12 mil, ya. Kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara. Di titik mana kira-kira yang paling tepat. Ini penting karena memang potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail, dan hari ini melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan. Dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara. Kita tidak mengenal fakta pertahanan, ya. Jadi kita kalau mendapatkan serangan atau agresi dari negara lain, ya, kita harus mampu mempertahankan tiap jengkal tanah ini sampai titik darah penghabisan. Demi prinsip-prinsip, ya, perang kita, Indonesia lebih cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Natuna sebagai gerbang paling utara di Indonesia harus bersolek menjadi pangkalan militer. Posisi strategis Natuna memungkinkan Indonesia membangun pangkalan militer yang komprehensif untuk menangkal potensi konflik di Laut Natuna Utara. Rencana ini sebelumnya pernah dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah munculnya sejumlah kapal Cina diketahui memasuki zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Keberadaan pangkalan militer di Natuna menguntungkan Indonesia baik dari segi taktis maupun diplomatik. Klaim 9 Line Cina di Natuna Utara misalnya membuat pangkalan militer di sana menjadi keuntungan Indonesia. Indonesia jadi punya keunggulan taktis, yakni kecepatan reaksi. Seperti halnya CN-235 MPA Indonesia yang lepas landas dari Natuna dan bisa langsung mendeteksi keberadaan kapal perang Cina itu. Selain itu, Indonesia juga bisa mengerahkan kapal perangnya terus-menerus ke Natuna Utara. Jika logistik sudah habis, tinggal balik ke Natuna untuk isi ulang dan berlayar kembali. Sementara Cina memerlukan rantai pasokan cukup jauh dari negaranya ketika beroperasi menerobos Natuna Utara. Keuntungan ini harus dimaksimalkan oleh Indonesia. Akan tetapi Cina bisa mengakali hal ini dengan menggunakan kapal pendukung logistik. Cina punya kapal bantu cair minyak atau BCM sebanyak yang ia mau. Apalagi jika mereka sampai mengerahkan armada kapal induk, alamat bahaya bagi pangkalan militer Indonesia di Natuna. Maka jangan heran bila saat ini Indonesia tetap memperkuat pangkalan militer di Natuna. Bahkan media asing mencium jika Natuna bakal dijadikan pangkalan militer strategis garis depan Indonesia. Indonesia memastikan pangkalan militer di Natuna bukan untuk memprovokasi negara lain, tapi murni tindakan pencegahan potensi dilecehkannya kedaulatan NKRI. Kembali bikin heboh dunia, Indonesia berhasil cetak rekor baru dalam industri hilirisasi, yaitu melejitnya nilai ekspor nikel hasil dari hilirisasi. Tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi menyatakan nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tersebut bisa menembus hingga 500 triliun rupiah dari sebelumnya yang hanya sekitar 30 triliun rupiah. Meskipun nikel Indonesia telah berusaha dijegal oleh Eropa dan Amerika, namun Indonesia tetap berhasil buktikan kepada dunia dengan sukses meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dengan nilai ekspor yang melonjak tinggi itu, Jokowi menekankan bukan hanya perusahaan smelter saja yang mendapat keuntungan, tapi Indonesia juga. Hal ini ditekankan Jokowi karena masih banyak yang salah paham terkait hilirisasi yang dituding hanya menguntungkan satu pihak saja. Jokowi pun menegaskan Indonesia juga mendapatkan keuntungan yang banyak dari dibangunnya industri smelter. Adapun penerimaan lain yang didapat Indonesia, yakni pajak perusahaan,
pajak penghasilan karyawan hingga pajak penerimaan bukan negara atau PNBP. Sebelumnya, proyek kebanggaan Indonesia yakni hilirisasi pertambangan memang dalam godaan negara-negara maju. Berkali-kali Indonesia diserang negara lain terkait hilirisasi, mulai dari Eropa, Dana Moneter Internasional atau IMF, hingga Amerika Serikat yang meminta hilirisasi tidak dilanjutkan. Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu. Ternyata pemerintah memutuskan untuk terus fight atas kekalahan tersebut. Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral, yakni biji nikel, untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat. IMF dalam laporan terbarunya, Indonesia 2023 Article for Consultation, Juni 2023, meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Sementara Amerika Serikat sengaja mengucilkan produk nikel Indonesia. Dikucilkan dalam arti tidak masuk dalam rencana pembuatan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA Amerika Serikat. Produk nikel RI yang sudah dihilirisasi masih dinilai kurang hijau. Di masa-masa berakhirnya jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya untuk mengakhiri ekspor bahan mentah. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk berani mempertahankan program hilirisasi yang telah dimulai. Hingga kini pemerintah terus menggaungkan program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah terhadap penghasilan negara. Selain itu, sebelum adanya hilirisasi, kesempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja adanya di negara lain, setelah hilirisasi lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Sehingga kedepannya, ketika ekspor bahan mentah dan sejumlah komoditas lainnya turut dihentikan, maka dapat mendorong lagi terbukanya lapangan kerja dalam negeri. Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi setiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga dari sisi pendapatan negara, ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 2.003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target. Dan di tahun 2022, mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target.